Perintah Kaisar Naga Chapter 2780-2781. Orang-orang ini bertemu satu sama lain dan saling memandang. Chen Ping melihat-lihat dan menemukan bahwa banyak dari mereka adalah biksu di pesawat, di antaranya adalah jembatan batu besi dan wanita tua itu. Ketika Siti Qiao melihat bahwa Chen Ping dan 3 pahlawan pencuri aneh berani datang ke Gua Raja Elang, kemarahan di wajahnya langsung muncul. Dan Chen Ping melihat ke sisi lain, dan menemukan bahwa itu adalah sekelompok orang asing, tetapi menilai dari pakaian yang mereka kenakan, mereka pasti milik keluarga atau sekte. Tapi segera, Chen Ping memandang Ning Ken, dan sedikit mengernyit, dia selalu merasa bahwa Ning Ken sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Ning Ken juga melihat Chen Ping, dan terkejut beberapa saat, memandang Chen Ping 2 kali, tetapi tidak ingat siapa Chen Ping. Lagi pula, pada saat itu, Chen Ping bercampur aduk di antara penduduk desa, dan Ning Ken tidak terlalu memperhatikan sama sekali. Tuan Chen, ini orang-orang dari keluarga Ning. Saya tidak menyangka orang-orang dari keluarga Ning datang ke Gua Yingwang. Daji berbisik kepada Chen Ping. Chen Ping tidak memiliki kesan tentang keluarga Ning, dia juga tidak pernah mendengarnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Yang lebih dia pedulikan adalah Siti Qiao dan wanita tua itu. Chen Ping takut Siti Qiao tidak tahan, jadi dia akan langsung menyerang mereka. Kalau begitu, auranya akan benar-benar terbuka, dan dia akan segera ditemukan. Penatua Si. Ketika semua orang yang bertemu tercengang, Ning Kaichen berjalan perlahan ke Siti Qiao untuk menyapa. Jelas, Ning Kaichen mengenal Siti Qiao. Patriark Ning, saya tidak berharap Anda membawa orang ke Gua Yingwang. Mungkinkah Anda juga datang untuk Lei Guo hari itu? Siti Qiao bertanya pada Ning Kaichen. Ning Kaichen tersenyum, dan berkata tanpa komitmen, Penatua Si membawa begitu banyak orang ke sini, bukankah itu juga demi Tian Lei Guo? Patriark Ning salah menebak, kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Siti Qiao memberitahu Ning Kaichen secara rinci tentang jatuhnya pesawat itu. Ketika Ning Kaichen mendengar bahwa Chen Ping lah yang melepaskan Pterosaurus berkepala 3, menyebabkan pesawat itu jatuh, dia tidak bisa tidak melihat Chen Ping. Penatua Si, anak ini tidak menganggap wilayahnya tinggi. Jika kamu membunuhnya, bukankah itu mudah? Ning Kaichen bertanya. Lagi pula, Pterosaurus sangat berharga bagi sekte Feitian. Sekarang mereka dilepaskan oleh Chen Ping, bagaimana mungkin Siti Qiao melepaskan Chen Ping? Aku akan membunuhnya, tapi sayang sekali ini adalah wilayah Elang Guntur Haus Darah. Kami bertemu banyak monster, jadi kami terpencar. Aku tidak menyangka anak ini begitu berani sehingga dia berani datang ke Gua Raja Elang. Seperti yang dikatakan Siti Qiao, dia menatap Chen Ping dengan ganas. Tetua Si, tolong jangan lakukan apapun di sini lagi, jika kamu mengganggu Raja Elang Petir, kita semua akan tamat. Ning Kaichen buru-buru membujuk Siti Qiao. Tentu saja Siti Qiao tahu, kalau tidak dia akan melakukannya begitu mereka bertemu. Chen Ping memandangi 2 orang yang sedang berbicara, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sekarang begitu banyak orang bersama, mereka semua datang ke sini untuk Tian Lei Guo. Chen Ping harus menemukan cara untuk mempertahankan kekuatannya sehingga dia bisa mengambil buah guntur langit ke tangannya pada waktu yang tepat. Patriark Ning, kamu datang ke sini khusus untuk Tian Lei Guo, jadi kamu harus siap sepenuhnya, atau bagaimana kalau kamu membawa seseorang untuk melihat dulu? Siti Qiao berkata kepada Ning Kaichen. Siti Qiao tahu bahwa orang-orang yang dia bawa adalah banyak cultivator es di pesawat, dan beberapa di antaranya hanya kenalan, meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak akan membentuk efektivitas tempur secara keseluruhan. Tapi Ning Kaichen berbeda, dia membawa semua elit keluarga Ning, meskipun hanya ada selusin dari mereka, mereka dapat bertindak bersama dan sepenuhnya mematuhi perintah Ning Kaichen. Itu sebabnya Siti Qiao membiarkan Ning Kaichen memimpin. Jika ada bahaya, biarkan Ning Kaichen yang melakukannya terlebih dahulu. Tidak masalah. Setelah Ning Kaichen mendengar ini, dia langsung setuju. Karena Ning Kaichen tahu bahwa kemungkinan besar Raja Elang Petir tidak akan berada di dalam gua, dan orang yang memasuki gua terlebih dahulu pasti akan mendapat keuntungan besar. Melihat bahwa Ning Kaichen langsung setuju, Siti Qiao tampak sedikit terkejut.
Ning Kaichen memimpin anggota keluarga Ning ke dalam gua secara perlahan. Si Tikiao memimpin orang untuk menjaga di luar gua. Jika ada gangguan di dalam, mereka akan segera mengungsi. Lagi pula, tidak ada yang mau menghadapi Raja Elang Petir yang telah melintasi alam kesengsaraan. Si Tikiao tidak menggerakkan siapapun, tetapi Chen Ping berjalan ke dalam gua bersama keluarga Ning dengan 3 pahlawan pencuri aneh. Ning Kaichen sedikit mengernyit, dan melirik Chen Ping, tapi dia mengabaikan Chen Ping. Menurut pendapatnya, Chen Ping hanyalah seorang biksu kecil dari peringkat kedua dari Body Fit Realm, dan dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Saat Ning Kaichen perlahan membawa orang lebih dalam, Chen Ping semakin merasakan kengerian kekuatan guntur dan kilat. Segera, seberkas cahaya melintas, dan semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan semua orang. Di tengah Gua Yingwang, ada pohon guntur langit yang besar berdiri di sana. Pohon guntur langit ada di dalam gua, dengan cabang dan dedaunan yang rimbun, dan di sekitar pohon guntur langit, ada guntur dan kilat yang tak berujung, seperti razor menari. Dan di pohon guntur ini, 10 buah guntur seukuran kepalan tangan bersinar dengan cahaya guntur dan kilat. Buah guntur langit. Melihat Tianlei Guo, Ning Kaichen berteriak kegirangan. Ketika Chen Ping melihat Ning Kaichen berteriak, dia terkejut, karena takut dia akan mengeluarkan Raja Elang Petir. Untungnya, tidak ada gerakan di gua Raja Elang, jadi Chen Ping menghela nafas lega. Jika Raja Elang Guntur yang haus darah ditarik keluar, tidak ada dari mereka yang akan pergi. Raja Elang Petir sudah tidak ada lagi, Tuhan membantuku. Ning Kaichen berkata dengan gembira. Mendengar kata-kata Ning Kaichen, Chen Ping akhirnya mengerti mengapa Ning Kaichen berani masuk lebih dulu. Ayah, aku akan memetik buah guntur langit. Ning Ken memandang buah guntur langit yang montok dan berkata dengan penuh semangat.